Pernah nggak sih Anda baca sebuah pesan yang rasanya penting banget, sangat pribadi, seolah-olah ditulis cuma untuk Anda di saat lagi krisis? Nah, hari ini kita bakal bedah pesan yang persis kayak gitu. Tapi, ini bukan dari email atau teks. Ini adalah surat yang usianya hampir 2000 tahun. Kita lagi ngomongin 1 Tesalonika. Dan ini loh, bukan sekedar tulisan kuno yang berdebu. Ini tuh detak jantung sebuah komunitas yang lagi berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Supaya kita benar-benar paham betapa luar biasanya surat ini, coba lihat deh tahunnya. Ditulis sekitar tahun 50 atau 51 Masehi. Ini bukan sekedar kuno, ini kuno banget. Ini adalah artefak asli dari generasi paling pertama umat Kristen. Dan ini nih, poin kuncinya. 1 Tesalonika itu adalah tulisan Kristen paling tua yang kita punya. Surat ini ada sebelum semua kitab lain dalam Perjanjian Baru, bahkan lebih tua dari kitab-kitab Injil. Jadi ini kayak semacam jendela waktu yang langka banget, di mana kita bisa ngintip langsung ke pikiran, ketakutan, dan harapan komunitas Kristen paling awal, bahkan sebelum kisah hidup Yesus sempat ditulis secara resmi. Oke, jadi begini rencana kita. Kita bakal lihat gimana komunitas ini hidup di bawah tekanan, apa fondasi yang bikin mereka kuat, terus gimana mereka menjawab pertanyaan besar soal hidup dan mati. Kita juga akan bahas cetak biru cara hidup mereka, dan terakhir, warisan apa yang mereka tinggalkan. Pertama-tama, kita harus paham dulu situasinya. Jemaat di Tesalonika ini nggak muncul gitu aja di tempat yang tenang. Mereka lahir di tengah situasi yang, panas banget. Campur aduk antara tekanan budaya, politik, dan spiritual. Coba bayangin ya, Tesalonika itu bukan kota kecil di antah berantah. Ini kota besar, pusat metropolitan yang super sibuk, ibu kotanya provinsi Romawi, Makedonia. Letaknya strategis banget di jalur dagang utama yang nyambungin Roma ke timur. Jadi, ya, disinilah tempat semua ideologi, budaya, dan agama ketemu. Dan yang pasti, kekuasaan Romawi itu terasa banget di mana-mana. Nah, status Tesalonika sebagai kota merdeka ini kayak koin dua sisi. Di satu sisi, kelihatannya enak ya. Mereka punya otonomi sendiri, bisa ngatur urusan internal. Tapi, ada tapinya. Harga yang harus dibayar itu kesetiaan mutlak ke kaisar. Nah, di tengah budaya yang sebegitunya memuja kaisar, coba bayangin, tiba-tiba ada sekelompok orang bilang, ada raja lain loh, namanya Yesus. Wah, ini bukan lagi soal beda agama aja. Ini dianggap tindakan politik yang bahaya banget. Bisa-bisa dituduh pengkhianat. Situasinya makin parah karena pendiri komunitas ini, yaitu Rasul Paulus, terpaksa kabur tiba-tiba. Pelayanannya, meskipun singkat, sukses besar, tapi justru itu yang memicu perlawanan keras sampai dia harus pergi. Jadi kebayangkan, dia ninggalin komunitas yang ibaratnya masih bayi rohani, tanpa pemimpin, gampang banget diserang dari luar dan goyah dari dalam. Nah, pertanyaannya, gimana caranya komunitas yang baru lahir dan dalam bahaya ini bisa bertahan? Jawabannya ada di surat Paulus. Dia ngingetin mereka soal fondasi identitas baru mereka. Dan ini bukan cuma soal percaya ini, percaya itu ya. Ini soal cara hidup yang benar-benar baru, revolusioner, dan bisa dilihat semua orang. Paulus merangkumnya jadi 3 hal yang kuat banget. Iman, kasih, dan pengharapan. Tapi, coba perhatiin deh kata-kata tambahannya. Pekerjaan iman, jerih payah kasih, dan ketekunan pengharapan. Ini artinya, 3 hal ini bukan perasaan pasif doang. Iman mereka itu kelihatan dari apa yang mereka lakukan. Kasih mereka itu butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Dan pengharapan mereka itulah yang jadi bensin buat mereka bertahan. Dan ternyata cara ini berhasil. Perubahan hidup mereka itu begitu drastis sampai jadi omongan di mana-mana. Paulus bahkan bilang iman mereka jadi contoh buat orang percaya di seluruh Makedonia dan Ahaya. Jadi, cara hidup mereka sendirilah yang jadi bukti paling kuat betapa Injil itu bisa mengubah total hidup seseorang. Untuk bikin ikatan mereka makin kuat, Paulus pakai perumpamaan keluarga yang dalam banget. Dia bilang pelayanannya itu kayak seorang ibu yang merawat, lembut, penuh kasih, dan rela berkorban. Tapi di sisi lain, dia juga kayak seorang ayah yang membimbing, yang kasih nasihat dan arahan. Ini beda banget loh sama filsuf-filsuf keliling zaman itu yang tujuannya seringkali cuma cari duit atau cari nama. Tapi, ternyata ada satu masalah yang lebih bikin galau daripada ancaman dari luar. Satu pertanyaan yang benar-benar menghantui mereka dan bikin mereka sedih banget. Nasib orang-orang yang mereka sayangi, yang sudah meninggal, itu gimana? Ini pertanyaan yang emosional banget ya. Soalnya di budaya mereka waktu itu, kematian seringkali dilihat sebagai akhir dari segalanya. Gelap tanpa harapan. Makanya jemaat di Tesalonika ini butuh banget kepastian. Mereka cemas. Jangan-jangan saudara-saudari mereka yang sudah meninggal ini bakal ketinggalan kereta pas Kristus datang lagi.
Jawaban Paulus, wah ini dramatis dan penuh harapan. Dia ngegambarin rentetan kejadian waktu Kristus datang kembali yang disebut parusia. Jadi begini urutannya. Tuhan turun dari surga, terus yang sudah meninggal dalam Kristus bangkit duluan. Baru setelah itu, mereka yang masih hidup bakal diangkat barang-barang buat ketemu Tuhan. Ini visi yang luar biasa kuat dan benar-benar jadi jawaban telak buat keputusasaan soal kematian yang ada waktu itu. Kata kunci di sini itu diangkat. Dalam bahasa Yunaninya, harpazo. Nah, harpazo ini artinya bukan sekedar diangkat pelan-pelan ya, tapi lebih ke direbut atau diambil paksa secara tiba-tiba. Jadi ini gambaran sebuah tindakan Tuhan yang dahsyat. Tapi tunggu dulu. Biar benar-benar paham gambaran ini, kita harus tahu satu tradisi budaya zaman itu yang sering kelewat, namanya apantesis. Gini, kalau ada raja mau datang ke kota, para pejabat kota itu bakal keluar gerbang buat nyambut dia. Terus, mereka bakal ngawal si raja ini masuk lagi ke kota dengan pesta besar. Nah, jadi ngerti kan? Tujuannya itu bukan kabur dari dunia, tapi justru buat ngasih sambutan super meriah bagi raja yang datang kembali untuk memerintah. Jadi pengharapan soal masa depan ini bukan buat lari dari kenyataan ya. Justru sebaliknya, pengharapan inilah yang seharusnya mengubah total cara mereka hidup sekarang. Yuk kita lihat gimana cetak biru kehidupan baru mereka. Paulus ngenalin konsep yang namanya hagiasmos, atau pengudusan. Artinya, dikhususkan untuk tujuan Tuhan. Coba bayangin, di kota yang penuh sama ritual-ritual pagan yang bebas banget soal seksualitas, panggilan untuk hidup kudus ini bukan cuma pilihan gaya hidup. Ini tuh sebuah pernyataan sikap yang radikal banget, baik secara spiritual maupun politik. Dan cetak birunya ini praktis banget loh buat kehidupan sehari-hari, mulai dari kemurnian seksual sampai etos kerja yang tinggi. Coba deh, lihat poin-poin ini. Cara mereka bekerja, cara mereka hidup tenang dan gak bikin onar, itu semua bagian dari kesaksian mereka. Itu nunjukin ke semua orang kalau iman mereka itu terhormat. Paulus kerangkum semua ini pakai perumpamaan yang keren banget. Mereka itu anak-anak terang. Nah, sebagai anak terang, gaya hidup mereka harus beda. Harus selalu waspada secara rohani, sadar. Kalau dunia di sekitar mereka ibaratnya tertidur dalam ketidaktahuan, mereka justru dipanggil buat melek, buat berjaga-jaga, siap kapanpun raja mereka datang. Oke, jadi setelah ngelewatin semua tekanan, semua pertanyaan, dan semua perintah ini, apa dong pegangan utama mereka? Apa jaminan paling akhirnya kalau mereka bakal berhasil? Dan inilah puncaknya. Paulus gak menutup suratnya dengan bilang, ayo usaha lebih keras lagi. Bukan. Dia menutupnya dengan sebuah janji. Dia bilang, kemampuan mereka buat bertahan, buat hidup kudus, buat terus berharap, itu semua pada akhirnya bukan karena kekuatan mereka sendiri. Akarnya itu ada di kesetiaan Tuhan yang sudah memanggil mereka. Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Pada akhirnya, 1 Tesalonika ini jadi bukti nyata soal kekuatan pengharapan. Surat ini nunjukin gimana keyakinan akan masa depan bisa ngubah total cara kita hidup di masa sekarang. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Kalau janji yang umurnya 2000 tahun bisa menginspirasi sebuah komunitas sampai mengubah dunia, lalu bagaimana pengharapan? Apapun bentuknya buat Anda, membentuk cara kita bertindak, etika kita, dan kekuatan kita buat bertahan di dunia yang serba rumit ini.